9,9 mungkin akan menjadi angka yang unik karena akan ada perhelatan pesta demokrasi di tahun 2020. 9,9 berbicara mengenai 9 daerah pilkada di Riau di tanggal 9 Desember 2020. Tapi kita tidak akan membahas angka 9 ataupun keberuntungan di balik angka-angka 9 ini. Berbicara politik pasti seru dan tidak akan ada habisnya. Nah, berbicara politik juga berhubungan bagaimana kita berkomunikasi politik yang telah dilakukan orang-orang yang hidup di dalamnya. Berbicara soal politik pasti selalu seru dan menarik, apalagi jelang pilkada seperti tahun ini. Ditambah lagi, setiap calon yang maju pasti memberikan janji-janji terbaik yang mereka punya, dan ini merupakan salah satu bentuk dari komunikasi politik yang mereka bangun. Di tengah citra politik yang miring menurut masyarakat awam, kita perlu mengkaji kembali dan melihat kembali sebenarnya apa sih komunikasi politik. Komunikasi politik merupakan komunikasi yang syarat dengan kebijakan, kekuasaan, dan pemerintahan. Kalau misalnya kita berbicara tentang politik, pasti berkaitan erat dengan kampanye. Salah satu kata yang paling identik dengan politik adalah kampanye. Padahal jika ditarik atau didefinisikan dalam KBBI, kampanye ini berarti gerakan atau serentak. Tapi secara spesifik, kata ini berarti berbicara secara terbuka di depan publik guna mengajak sekelompok orang melakukan sesuatu tujuan yang sejalan dengan yang disampaikan. Kata kampanye tidak hanya digunakan dalam dunia politik, tapi juga non-politik seperti organisasi dalam mereka melakukan atau mengkampanyekan kegiatannya. Namun memang kata kampanye sering sekali digunakan oleh aktor-aktor politik atau juga kelompok politik dengan tujuan untuk menginformasikan akan adanya perubahan atau perbaikan di kalangan masyarakat yang dilakukan oleh mereka. Lantas mengapa setiap kampanye yang berbau politik mengandung paradigma negatif bagi kalangan awam? Sebenarnya mereka bukan benci terhadap kampanyenya, namun terhadap janji-janji manis yang kerap diberikan apalagi di musim pilkada seperti ini. Itu poin pentingnya. Calon pemilih kita sekarang saya rasa sudah cukup cerdas untuk menentukan mana janji palsu yang hanya semata-mata digunakan untuk menarik simpati publik. Lalu, mengapa setiap politikus dengan gampangnya memberikan janji-janji manis dan dengan gampangnya melupakan janji-janji itu? Hal ini selaras dengan tulisan oleh William Shakespeare dalam As You Like It yang mengatakan, ungkapan berani, bicara berani, bersumpah berani, dan melanggarnya secara berani. Jadi wajar saja banyak masyarakat yang memilih apatis. Survei yang dilakukan oleh Foxport Center mengenai perilaku pemilih pada Pilpres 2019 lalu mengemukakan hasil yang cukup menarik. Angka ketidakpercayaan para pemilih dengan calon-calon politik menduduki atau menempati angka tertinggi. Salah satu faktor penyebab publik tak lagi percaya dengan janji-janji politik yang diberikan, ya karena elit politik itu sendiri yang sudah mengingkarinya setelah dia memberikan janjinya. Jadi seolah wajar saja seseorang memilih apatis dari calon aktor politik. Pertanyaan yang diajukan kepada responden yaitu, apakah Bapak Ibu tertarik memilih capres atau cawapres yang ketika kampanye banyak memberikan janji-janji politiknya? Hasilnya 70,4% mengatakan tidak tertarik dengan janji-janji politik yang mereka dengar langsung dari calon politik. Untuk para politisi, bukankah nenek moyang kita dulu memegang teguh sebuah janji yang sudah diucapkan? Untuk setiap agama yang kita anut, bukankah mensakralkan setiap janji yang kita lontarkan harus dibayar dan dilunasi? Atau bahkan, ingatkah betapa marahnya orang tua kita ketika kita melanggar janji yang kita buat sendiri? Bagi masyarakat awam, setiap janji-janji politik itu ibarat mantra menjara. Di sana mereka menggantungkan harapan masa depan mereka. Namun, dilupakan begitu saja tanpa ada rasa bersalah. Kalau tidak bisa ditunaikan, sebaiknya
terlalu muluk-muluk mengobrol janji. Ibarat kata bijak, seorang pemenang membuat komitmen, tetapi seorang